Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Sobat Dongkelor dimanapun teman-teman berada. Apa kabar kalian? Sehat? Jumpa lagi dengan Kak Mangga di acara kesayangan kalian, Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Wah, nah Kak Mangga akan bercerita tentang hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Dia selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Hewan apa? Betul sekali, kura-kura. Nah, sebelum bercerita, Kak Mangga ingin bernyanyi, ya. Seperti ini lagunya. Ada kura-kura hidup dalam cangkang, disayang rumahnya, amatlah sayang. Kepalanya keluar kalau ingin makan, dimasukkan lagi kalau ingin tidur. Jadi, pada suatu hari ada seekor kura-kura yang sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kura-kura kan hewan yang lambat ya teman-teman ya. Nah, kura-kura ini merasa kesepian, dia tidak punya teman, sehingga dia berjalan jauh untuk mencari teman. Kalian punya teman tidak? Pasti punya dong. Nah, kura-kuranya tidak punya teman, teman-teman. Jadi akhirnya dia pergi mencari teman. Di perjalanan, dia melihat seekor rubah. Rubah ini memiliki bulu yang halus dan cantik sekali. Rubah ini berjalan dengan sangat anggun. Ras, lihat buluku. Buluku sangat cantik sekali. Keren kan? Rubah itu terkejut teman-teman. Ternyata sudah ada kura-kura di depannya. Kamu mengagetkan aku saja, kura-kura. Halo rubah. Kenapa? Apa yang membuatmu datang ke sini? Bikin kaget saja kamu. Kura-kura itu menjawab, aku ingin mencari teman. Apakah kamu mau berteman denganku, rubah? Jawab si rubah seperti itu teman-teman. Mana mungkin aku rubah yang cantik, memiliki bulu-bulu yang indah ini berteman dengan seorang kura-kura, seekor kura-kura, bukan seorang ya teman-temannya, tapi seekor kura-kura seperti kamu. Kamu kan jelek, terus jalannya lambat lagi. Tidak cocok berteman dengan aku. Tapi aku kan bisa menjadi temanmu. Enggak, aku tidak mau menjadi temanmu. Pergi sana. Akhirnya sang rubah meninggalkan kura-kura. Kura-kura sangat sedih sekali. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan. Tak. Wah, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor apa ayo? Dia seekor hewan yang memiliki kecepatan berlari. Hewan apa itu teman-teman? Betul, di kura-kura melihat seekor kuda. Aku adalah seekor kuda. Lariku sangat cepat. Wah, lagi-lagi kuda itu kaget karena tiba-tiba aja ada seekor kura-kura yang ada di depannya. Halo kuda. Dasar kura-kura, kamu mengagetkanku. Ada apa? Aku ingin berteman denganmu. Kamu mau berteman denganku? Aku ini seekor hewan yang cepat larinya. Mana mungkin aku berteman denganmu, kura-kura? Aduh, gimana sih? Pergi. Aku tidak mau berteman denganmu. Wah, sang kura-kura sangat sedih mendengar apa yang dikatakan oleh sang kuda. Akhirnya dia pun meninggalkan si kuda dengan perasaan yang sangat sedih. Tidak ada yang mau berteman denganku sepertinya. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak minta tolong. Tolong! Lontong! Tolong!
kura-kura mencari di mana asal suara teriakan itu, teman-teman. Sepertinya ada yang minta tolong. Ternyata di samping kura-kura ada sungai. Di tengah sungai ternyata ada hewan kecil yang sedang meminta tolong. Tolong! Tolong! Hewan itu hampir saja tenggelam, teman-teman. Siapa itu coba? Nah, hewan ini tubuhnya kecil, suka makan wortel, telinganya panjang. Ya, hewan apa itu? Iya, itu adalah kelinci. Kelincinya ada di tengah sungai. Tolong! Bluk, 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 bluk. Aku mau tenggelam, tolong siapapun. Wah, kura-kura melihat itu, dia segera loncat ke sungai. Bluk! Dengan kemampuan berenangnya yang hebat, kura-kura menghampiri kelinci. Ayo, kamu naik ke atas pundakku, ke atas rumahku sini. Tolong! Kura-kura tolong! Iya, cepat naik ke sini. Ini. Akhirnya kura-kura pun menolong sang kelinci, membawanya ke tepi sungai, menaikkannya pelan-pelan. Akhirnya sang kelinci pun selamat. Wah, hampir aja. Aku tadi terpeleset. Kura-kura, terima kasih ya kura-kura. Kamu sudah mau menolong aku. Iya, tidak apa-apa. Kan sesama hewan harus saling tolong-menolong. Tapi kamu mau nggak jadi temanku? Wah, betul. Aku juga sedang mencari teman. Ayo kita berteman. Wah, mulai hari itu kura-kura dan kelinci akhirnya berteman. Nah, itulah ceritanya. Bagaimana adik-adik? Bagaimana Sobat Dongkelor? Kalian suka ceritanya? Kira-kira menurut kalian bagian cerita mana yang kalian suka? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sahabat Dongkelor, bertemu lagi dengan Uncle James pada kesempatan hari ini. Hari ini Uncle James ingin membacakan sebuah cerita yang sangat menarik untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, hari ini Uncle James akan mengajak adik-adik untuk berpetualang bersama seorang anak laki-laki di daerah Kalimantan, tepatnya di kota Banjarmasin. Nah, adik-adik, dalam buku yang akan Uncle James bacakan nanti, mungkin ada 3 kata yang baru bagi adik-adik. Yang pertama, itu adalah jukung, yang artinya nama sebuah sampan atau perahu di daerah Kalimantan. Kedua, barter, artinya bertukar. Dan yang ketiga, penangkaran, artinya tempat untuk memelihara satwa liar. Nah, baiklah. Kalau begitu, mari kita dengarkan bersama cerita Uncle James pada hari ini. Hari ini Uncle James akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Misteri di Pasar Terapung. Cerita ini ditulis oleh Eva Yenukman dan diilustrasi oleh Ella Elviana. Dan buku ini diterbitkan oleh Yayasan Litara dan merupakan seri dari Biang Lala Anak Nusantara. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama ya. Wah, ada banyak perahu di atas sungai. Dan perahu-perahu ini membawa banyak sekali bahan-bahan yang akan diperjualbelikan. Ya, ini adalah pasar terapung yang berada di Kalimantan. Ke pasar. Maui senang sekali. Kali ini Maui tidak ikut berjualan. Jukungnya hanya berisi beberapa sisir pisang. Sekarang semakin banyak orang-orang menggunakan uang. Tetapi cara lama yaitu bertukar
atau barter masih dipakai. Untuk itulah pisang yang Maui bawa. Terkadang si penjual terlalu sibuk. Maui mengambil sendiri barang yang dia mau dan meletakkan pisang sebagai penukar. Mengapa orang-orang itu kesal sekali? Maui tidak mengerti. Ibu datang, meminta maaf dan memberikan pisang sebagai pengganti. Maui juga meminta maaf, tetapi dia tidak merasa bersalah. Apa yang terjadi ya adik-adik? Sepertinya ada sesuatu yang membuat pasar terapung itu menjadi heboh. Maui berbalik dan berhenti. Jukungnya berayun-ayun mengikuti riak sungai dan mengamati orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapakah yang telah mengambil barang-barang tadi tanpa permisi? Sepertinya ada yang kehilangan di pasar terapung tersebut. Tetapi siapa yang mengambilnya ya? Maui tidak merasa dia yang mengambilnya. Yuk kita ikuti bersama. Siapakah yang mengambil barang-barang di pasar terapung tersebut? Tetapi pandangannya sering terhalang. Jukung-jukung mulai hilir mudik, silih berganti, sehingga Maui tak dapat melihat siapa pelaku pencurian itu. Maui akhirnya menepi. Barangkali dari pinggir sungai penglihatannya akan lebih leluasa. Tapi apakah Maui berhasil? Kita ikuti terus ya kisahnya. Ada banyak jukung, ada banyak pedagang. Maui tetap tidak bisa mengamati semuanya. Wah, ternyata Maui belum berhasil melihat dengan leluasa. Apalagi jukung-jukung itu selalu bergerak. Dan rasanya tadi tumpukan jeruk di sebelah sana itu lebih tinggi. Wah, ada yang kehilangan lagi sepertinya. Ada lagi yang menghilang. Ternyata terjadi pencurian lagi. Maui semakin bingung siapa yang mengambil barang-barang yang ada di pasar terapung itu. Akhirnya mata Maui menangkap geraskan gesit di salah satu jukung. Wah, ternyata ada tangan yang sedang mengambil buah-buahan di salah satu jukung. Tapi tangan siapa ya? Sepertinya bukan tangan manusia. Tangannya berbulu. Siapa gerangan yang mengambil buah-buah tersebut? Maui bergegas mengejar jukung itu. Tidak mudah. Dia harus berkelip di antara jukung-jukung yang berseliweran di sungai. Apakah Maui berhasil? Kita ikuti terus kisah perjalanan Maui. Maui berhasil. Dia berhasil menyusul jukung yang membawa banyak keranjang bambu itu. Pemandangan di balik keranjang itu
membuatnya tersentak. Ternyata di balik keranjang-keranjang bambu itu terdapat 2 ekor anak orang utan. Oh, ternyata yang mengambil buah-buahan ibu-ibu di pasar terapung tadi adalah orang utan ini. Tapi mengapa mereka bisa di sana ya? Yuk kita pecahkan misterinya. Berceritalah Pak Badu, pemilik jukung. Dia menemukan kedua anak orang utan itu di saat sedang mencari kayu bakar di hutan. Induk orang utan terluka parah, terkena jerat pemburu. Pak Badu tidak berhasil menyelamatkannya. Kedua anak orang utan itu masih terlalu kecil untuk hidup sendiri. Pak Badu tidak ingin pemburu menemukan mereka. Tetapi Pak Badu juga tidak tahu selain membawa mereka pulang ke rumahnya. Mawi tahu. Apa yang diketahui oleh Mawi? Mawi mengajak Pak Badu ke tempat penangkaran orang utan. Pusat penangkaran ini tempat yang cocok untuk kedua anak orang utan itu. Di situ mereka dipelihara dan dilatih agar suatu saat nanti mereka bisa hidup mandiri di dalam hutan. Akhirnya semua bisa bernapas lega. Anak-anak orang utan ini sudah diselamatkan dan tinggal di tempat penangkaran, sebuah tempat yang aman buat mereka. Wah, senang sekali kalau kita bisa juga ikut memelihara alam dan juga satwa-satwa yang hampir punah. Nah, adik-adik, orang utan adalah salah satu hewan yang hampir punah. Oleh sebab itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Demikianlah cerita Uncle James pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih, Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca-baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating. Jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau ingin tahu arti
Sebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun, jadi pegangan dalam setiap langkah hidup.